Assalamualaikum sahabat Kiblatku TV. Selamat datang di kanal YouTube Kiblatku TV, media Islam populer dan masa kini. Sahabat Kiblatku, baru-baru ini viral seorang YouTuber yang menghina Islam dan menafsirkan Al-Quran secara liar dan cenderung tendensius. Muhammad KC, seorang YouTuber yang disinyalir melakukan penistaan pada agama Islam dengan menafsirkan Al-Quran surat Al-Jin ayat 19 secara serampangan. Lantas siapa yang berhak menafsirkan Al-Quran? Seiring dengan perdebatan yang muncul, pertanyaan ini sering terdengar di kalangan masyarakat luas, khususnya umat Islam. Ada 9 syarat yang harus dimiliki mufasir seperti disampaikan Syekh Mana Al-Katan dalam kitabnya, Mabahits fi Ulumil Quran. 1. Sehat akidah. Tentang sehat akidah, Ahmad Sarwat, penulis buku pengantar ilmu tafsir, menjelaskan, seorang yang berakidah menyimpang dari akidah yang benar tentu tidak dibenarkan untuk menjadi mufasir. Sebab ujung-ujungnya dia akan merusak ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan penyelewengan akidahnya. 2. Terbebas dari hawa nafsu. Seorang mufasir diharamkan menggunakan hawa nafsu dan kepentingan pribadi, kelompok dan jamaah ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, mufasir tidak boleh terdorong oleh ikatan nafsu, dendam, cemburu, trauma dan perasaan-perasaan yang membuatnya menjadi tidak objektif. 3. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran harus dengan Al-Quran. Karena Al-Quran turun dari satu sumber, maka tiap ayat menjadi penjelas dari ayat lainnya, dan tidak saling bertentangan. Sebelum mencari penjelasan dari keterangan lain, maka yang pertama kali harus dirujuk dalam menafsirkan Al-Quran adalah ayat Al-Quran sendiri. 4. Menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Selain menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, seorang mufasir juga harus menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Seorang mufasir harus membaca semua hadits Nabi secara lengkap, dengan memilah dan memilih hanya pada hadits yang makbul saja. 5. Merujuk kepada perkataan sahabat. Dalam menafsirkan Al-Quran, mufasir juga harus merujuk kepada perkataan para sahabat. Karena para sahabat Nabi adalah orang yang menyaksikan langsung bagaimana tiap ayat turun ke bumi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang justru menjadi objek sasaran diturunkannya ayat Al-Quran. Maka boleh dibilang bahwa orang yang paling mengerti dan tahu tentang suatu ayat yang turun setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat Nabi SAW. Maka tidak ada kamusnya bagi mufasir untuk meninggalkan komentar, perkataan, penjelasan dan penafsiran dari para sahabat Nabi SAW atas suatu ayat. 6. Merujuk kepada perkataan tabi'in. Mufasir juga harus merujuk kepada perkataan tabi'in. Para tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan para sahabat Nabi SAW dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim pula. Mereka adalah generasi langsung yang telah bertemu dengan generasi para sahabat. 7. Menguasai ilmu bahasa Arab. Seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran mesti menguasai ilmu bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan di negeri Arab dan merupakan dialog kepada orang Arab, maka bahasanya adalah bahasa Arab. Walaupun isi dan esensinya tidak terbatas hanya untuk orang Arab tetapi untuk seluruh manusia. Namun kedudukan Arab sebagai transformator dan komunikator antara Allah dan manusia, yaitu Al-Quran, menjadi mutlak dan absolut. 8. Menguasai ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir. Menguasai ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir menjadi keharusan seorang mufasir. Di antara cabang-cabangnya antara lain ilmu asbabun nuzul, ilmu nasak manskuk, ilmu tentang al-a'am wal hash, ilmu tentang al-mujmal dan mubayan, dan seterusnya. 9. Pemahaman yang mendalam. Ahmad menegaskan, syarat terakhir yang harus dimiliki seorang mufasir adalah pemahaman yang mendalam. Seorang mufasir adalah dia harus merupakan orang yang paling paham dan mengerti tentang seluk-beluk agama Islam, yaitu hukum dan syariat Islam. Selain itu, kata Ahmad, seorang mufasir juga harus merupakan seorang yang punya logika yang kuat, cerdas, berwawasan, punya pengalaman, serta berkapasitas seorang ilmuwan. Demikian penjelasan singkat tentang syarat yang harus dimiliki seorang ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Semoga bermanfaat dan tetap jaga ukhuwah Islamiyah dan watoniyah kita.